Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari UPBJJ UT Mataram. Saya Nirma Miranti. Saya Agus Sulaiman. Saya Muhammad Zaini. Akan melakukan praktikum mengenai pemantulan cahaya, di mana pemantulan cahaya ini akan menjelaskan mengenai sifat-sifat cahaya, kemudian menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Selanjutnya menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa dan menjelaskan fokus cermin cekung, menentukan fokus cermin cekung dan menentukan fokus cermin cembung. Alat dan bahan yang akan kita gunakan yang pertama cermin datar, cermin cembung, lampu senter, busur derajat, serta kertas putih sebagai bahan praktikum. Baiklah, kali ini kita akan melakukan praktikum yang pertama. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah menyusun cermin cembung pada titik 0, meletakkan cermin cembung pada titik 0, kemudian lilin sebagai alas mainan, terus kemudian letakkan lilin dengan jarak 15 cm dari cermin cembung. Nah, selanjutnya tabir cahaya kardus sejaraknya 25 cm dari lilin. Cara kedua adalah menyalakan lilin dan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Selanjutnya yaitu menggambar jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga nampak sudut datang dan sudut pantul serta bayangan yang terbentuk. Nah, seperti yang kita lihat pada praktikum ini, terlihat sekali pantulan yang terjadi pada tabir kertas putih yang kita gunakan sebagai tempat melihat pantulan dari cermin cembung. Nah, selanjutnya kami akan mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Di sini kita akan mencoba melihat sifat bayangan yang dibentuk pada cermin cembung. Kita coba dengan jarak 25 cm. Bayangannya belum terlalu terlihat di layar. Kemudian kita coba dengan yang kedua yaitu 20 cm. Bayangannya masih sedikit terlihat di layar. Kemudian kita coba dengan jarak 15 cm. Sudah terlihat sedikit buram. Sudah terlihat sedikit buram. Namun masih terlihat kecil bayangannya. Selanjutnya 10 cm. Sudah, di sini kan sudah agak terlihat. Sudah agak terlihat bayangan pada cermin pada layar. Namun sifat bayangan menyebar. Nah, selanjutnya pada jarak 5 cm. Nah, bayangan terlihat jelas pada layar, namun sifat bayangannya menyebar. Tidak fokus pada satu titik, ya. Terlihat sekali pada praktikum sifat-sifat cahaya ini. Selanjutnya kita coba menggunakan cermin cekung. Nah, untuk sifat bayangan pada cermin cekung. Nah, kita gunakan dengan jarak yang sama dengan cermin cembung, yaitu yang pertama kita gunakan pada jarak lilin dengan layar. Yang pertama sekitar 25 cm. Nah, pada jarak 25 cm ini terlihat bayangannya jelas membentuk bundaran kecil dan fokus pada satu titik. Nah, percobaan yang kedua yaitu jaraknya 20 cm.
Nah, bayangannya semakin terlihat jelas membentuk bundaran kecil dan fokus pada satu titik. Kemudian jarak yang ketiga adalah jarak 15 cm. Jarak 15 cm, bayangan mulai pudar namun masih fokus pada satu titik. Nah, itu kan terlihat bayangannya tuh. Pudar. Ya, terus kemudian yang keempat yaitu jarak 10 cm. Bayangannya semakin memudar namun masih fokus pada satu titik. Selanjutnya yang terakhir yaitu jarak 5 cm. Bayangan masih terlihat pudar dan terlihat sedikit menyebar. Sekarang kita akan melakukan praktikum menggunakan lensa cembung yang kita gunakan untuk melihat sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Yang pertama yang saya akan lakukan adalah pada jarak sekitar 15 cm. Lensa cembungnya kita pada 15 cm jaraknya. Tulisannya agak besar. Tulisannya agak besar. Kemudian jarak 44 cm. 44. Kita coba dengan jarak 44 cm. Hurufnya mulai kabur, tidak terlihat. Selanjutnya yang ketiga 71 cm. Hilang, tidak terlihat sama sekali. Nah, jadi lensa cembung yang kita gunakan untuk melihat tulisan pada buku ini perlahan-lahan akan menjauh hurufnya sampai bayangannya menjadi besar dan kabur dan tidak tampak. Sekian praktek kita hari ini yang mengenai sifat cahaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.